Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefira Gaida, calon guru penggerak Angkatan 8 yang bertugas di SMA Negeri 1 Teluk Jambe, Karawang. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak dengan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seperti perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, ia tidak dapat menjadikan padi itu yang ditanamnya tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Adapun kerangka perubahan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada, sesuai dengan kondisi alam dan kondisi masyarakat di sekitarnya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu pembelajaran sesuai dengan kondisi zaman pada saat itu. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan pada abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun di Indonesia bagian timur. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo yang artinya guru harus bisa memberikan contoh dan panutan yang baik kepada murid-muridnya. Sedangkan Ing Madya Mangunkarso, guru harus bisa membangkitkan semangat juang pada diri setiap muridnya untuk dapat terus belajar dan melakukan inovasi. Dan Tutwuri Handayani yaitu guru harus memberikan dorongan, arahan, serta motivasi kepada muridnya agar muridnya selalu mendapatkan sinyal positif dalam dirinya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah diantaranya melaksanakan pembiasaan sebagai penguatan karakter murid. Yang pertama ada sambut pagi. Sambut pagi ini dilaksanakan setiap pagi hari ketika
murid memasuki gerbang sekolah yang menandakan bahwa murid siap untuk belajar. Yang kedua, upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin untuk menanamkan jiwa bela negara. Yang ketiga, literasi. Literasi ini rutin dilaksanakan setiap hari Selasa pagi sebelum dimulai pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk yang pertama memperkaya pembendaharaan kosakata, yang kedua mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis, yang ketiga memperluas wawasan dan memperoleh informasi baru. Tentunya kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik jika diterapkan literasi. Lalu selanjutnya kegiatan mengaji dilaksanakan setiap hari Kamis pada setiap minggunya. Lalu yang terakhir adalah gerakan memungut sampah yang dilakukan setiap hari Jumat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk siswa atau murid bisa membiasakan diri untuk menjaga kebersihan di lingkungannya. Adapun tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah. Yang pertama, pembelajarannya klasik. Guru masih menerapkan pembelajaran yang hanya satu arah dengan menggunakan metode ceramah, belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, kurikulum yang padat. Kurikulum yang padat dan waktu yang terbatas mungkin memerlukan penyesuaian dan pengaturan waktu yang efektif. Lalu yang ketiga, perbedaan individu. Setiap siswa atau murid memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda tentunya. Di sini guru harus dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Lalu yang keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas. Hal ini adalah aspek yang penting dalam proses pendidikan. Guru harus mampu membangun kerjasama yang efektif dengan orang tua. Adapun solusinya dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada lingkungan sekolah ini, yang pertama untuk pembelajaran klasik yaitu memberikan atau mengirimkan guru pada pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dengan lebih baik, salah satunya dengan mengikuti program pengembangan diri pada platform Merdeka Mengajar ataupun pelatihan guru penggerak. Yang kedua, kurikulum yang padat ini seharusnya atau solusinya yaitu dirancang kurikulum sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yang mencakup pembelajaran aktif, eksploratif, kolaboratif, dan pengembangan karakter. Lalu yang ketiga, perbedaan individu. Nah, ini butuh diidentifikasi kebutuhan, minat, dan gaya belajar setiap murid. Dan yang terakhir, keterlibatan orang tua dalam komunitas. Solusinya yaitu membangun komunikasi yang kuat dan kolaboratif dengan orang tua ataupun komunitas. Itu melibatkan mereka dalam proses pendidikan. Sekian pemaparan dari saya mengenai demonstrasi kontekstual. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.